Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kabar baik selalu ya. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar bersama ya, dalam materi PKS Agama Islam ya. Tema hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang hukum tanwin dan nun sukun ya. Tapi sebelumnya mari kita merundukkan wajah, merundukkan kepala, berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hukum tanwin dan nun sukun. Jadi ini bisa dan bisa atau ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum tanwin dan nun sukun. Itu nanti hukumnya bagaimana, akan kita pelajari hari ini. Kita amati ya, kita pelajari bersama. Nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf lain, huruf hijaiyah yang lain maksudnya, maka akan terbagi menjadi 5 macam ya. Akan menjadi, diingat-ingat, ada 5 macam ya, 5 macam bacaan yang akan terjadi jika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah lain. Yaitu yang pertama, idhar. Idhar itu artinya jelas. Jadi nanti bacaannya jelas ya, tidak ada kesamaran, tidak ada dengung, dan tidak ada memasukkan. Jadi jelas, benar-benar jelas. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, idgham bi ghunna ya. Itu artinya memasukkan atau masuk dan ada dengungnya atau berdengung. Jadi nanti dimasukkan ke huruf lain disertai dengan berdengung atau dengung ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu idgham bila ghunna ya. Jadi sama-sama idgham, sama-sama memasukkan ke huruf lain, tapi bila ghunna ya, tanpa disertai dengan dengung atau tanpa berdengung ya. Jadi idgham itu ada 2, idgham bi ghunna dan idgham bila ghunna. Kalau idgham bi ghunna itu memasukkan ke huruf lain disertai dengan dengung. Kalau bila ghunna itu memasukkan ke huruf lain tanpa disertai dengan dengung. Jadi la itu artinya tanpa atau tidak ya. Yang pakai la berarti yang tidak. Bi ghunna kan nggak pakai la. Bi ghunna berarti dengan dengung. Bila ghunna berarti tanpa dengung atau tidak dengan disertai dengung. Itu yang ketiga ya. Ingat ya, ada 5 ya, ada 5, dan itu yang ketiga. Yang keempat bacaan ikhfa namanya ya. Ikhfa itu kalau diartikan dengan bahasa kita yaitu samar. Jadi bacaannya itu samar, tidak jelas ya, ora cetha. Jadi disamarkan.
harusnya jelas tapi disamarkan, itu namanya bacaan ikhfa. Itu yang keempat. Terus yang kelima yaitu bacaan iqlab. Ya, kalau tadi ikhfa itu disamarkan, kalau yang sekarang iqlab itu berbalik atau dibalik. Harusnya gimana tapi nanti jadinya gimana, itu namanya iqlab. Jadinya berbalik. Harusnya ngulon jadi ngetan, ya. Harusnya ke barat jadi ke timur. Harusnya ke utara jadi ke selatan, ini namanya berbalik, ya. Ingat-ingat itu ya. Ada 5. 1 idhar, 2 idgham bi guna, 3 idgham bila guna, 4 ikhfa, dan kelima iqlab. Nah, ingat-ingat ya, ada 5. Nah, ini kita akan belajar yang pertama, hukum yang pertama, yaitu apa tadi? Idhar ya, yang pertama ya. Nah, ini idhar artinya apa tadi? Idhar itu artinya jelas, tanpa ragu-ragu ya, tanpa ragu, tanpa dengung, tanpa memasukkan, tanpa disamarkan ya, itu namanya idhar ya. Tanwin atau nun sukun dibaca idhar ketika bertemu salah satu dari huruf halqi ya. Ini tak kasih tanda ya dengan tinta berwarna merah, yaitu halqi itu ada 5, yaitu alif, ha, ha, ain, ghain, kha. Nah, itu huruf halqi. Huruf halqi itu ada 5. Ada 5 juga ya. Kalau tadi hukum bacaannya ada 5, sekarang huruf halqi yang harus dibaca idhar itu ada 5 juga ya. Jadi nanti kalau ada tanwin dan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ini, yang huruf halqi ini, nanti akan dibaca idhar. Makanya idharnya ada yang menamakan idhar halqi, karena idhar bertemu dengan huruf halqi yang 5 ini ya. Nanti kita akan belajar melalui contohnya. Ingat ya, alif, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Nah, ini contoh bacaannya ya. Contoh bacaan idhar halqi ya. Idhar halqi itu contohnya bacanya ini ya. Yang pertama, man, aman. Nah, gitu ya. Jadi ini yang nun sukun yang pertama ya. Man, aman. Ini kira-kira nun sukun bertemu dengan apa? Dengan alif ya, alif atau hamzah ya. Alif hamzah itu sama. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah, maka dibaca idhar halqi. Nun sukun pun begitu ya. Nun sukun bertemu dengan alif dibaca idhar halqi, tanwin pun begitu ya. Jadi tanwin pun jika bertemu dengan huruf hamzah atau alif dibaca idhar halqi. Contohnya ini man, aman. Nah, itu contoh yang bertemu dengan alif. Contoh yang kedua, minhum. Nah, ini dibaca jelas, minhum, tidak ada ragu-ragu, tidak ada samar-samar, tidak ada dengung, pokoknya jelas ya. Minhum. Nah, man, aman, sama kan, jelas semua ya. Yang minhum ini nun sukun bertemu dengan ha ya. Tadi nah setelah hamzah alif ha ya, setelah alif ha. Ini contohnya yang ha. Sekarang contohnya yang tanwin ya. Jadi tidak harus nun sukun, tapi bisa berupa tanwin. Azizun hakim ya. Azizun, jelas kan? Azizun.
Nah, tidak boleh dibaca azizun hakim, nggak boleh. Yang atas dibaca minhum, nggak bisa. Jadi harus jelas minhum, azizun hakim. Nah, ini kan baru dicontohkan 3 ya. Nanti kalian bisa mencari di Al-Quran huruf-huruf lain ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf lain yang 5 itu. Ini baru 3 ya. Nanti kalian belajar sendiri, dicari sendiri. Nanti ada ciri-ciri yang harus dibaca idhar halqi seperti ciri-ciri di atas. Oke, setelah Pak Poi memberi materi ini, diharapkan nanti anak-anak bisa mengerjakan tugasnya ya. Jadi tugasnya ini ya. Surat apa ini? Al-Fatihah ya. Gampang saja Al-Fatihah. Semuanya hafal ya. Al-Fatihah semuanya hafal. Nah, tugasnya yaitu ada berapakah bacaan idhar halqi pada surat ini. Nah, jadi pada surat Al-Fatihah ini ada berapa bacaan idhar halqi, kalian hitung ya. Nanti anak-anak semuanya menghitung ada berapa, ditulis ya, mana saja ya, apa bertemu dengan apa nanti ditulis ya. Nanti cara nulis ada berapa, apa saja, alasannya apa, maksudnya apa bertemu dengan apa ya. Nanti setelah ditulis dikumpulkan di wali kelas seperti biasanya ya. Bisa dimengerti ya. Insya Allah nanti kita belajar bersama-sama ya, melalui buku LKS-nya juga sudah ada, di buku-buku lain yang mungkin di guru ngajinya kan juga ada ya. Ada pelajaran seperti ini, coba nanti dipelajari lagi dan tugasnya dikerjakan ya. Sekian dari Pak Poe, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.